Baik, langsung saya buka ya dok, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Med Journal Talk. Selamat pagi kepada narasumber yang pertama, Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Kemudian kepada Dr. Ida, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Hari ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dapat berkumpul bersama di acara IG Live Med Journal Talks yang akan membahas mengenai anxiety and resilience of healthcare workers during COVID-19 pandemic Indonesia pada hari Minggu 23 Mei 2021. Perkenalkan, saya sendiri Farhan sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi IG Live pada hari ini. Baik, berikut saya bacakan dahulu untuk CV para pembicara kita yang sudah bergabung di sini. Yang pertama adalah Dr. Yunias, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau merupakan dosen di Departemen atau SMS Psikiatri Kedokteran Jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau merupakan konsultan di bidang psikiatri anak dan remaja. Kemudian beliau sudah menamatkan juga untuk pendidikan S3-nya ya dok, sudah selesai ya dok? Iya. Dr. Yunias? Iya. Ya. Jadi Dr. Yunias ini sudah doktor gelarnya ya dok ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah Dr. Ida Rahmawati, Magister Sains, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau merupakan psikiater di RSUD Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian beliau juga merupakan penggiat suicide prevention di Gunung Kidul. Kemudian beliau juga merupakan founder dari LSM Imaji yang merupakan LSM yang bergerak di bidang pencegahan bunuh diri. Kemudian beliau juga merupakan founder Rumah Singgah Mata Hati dan merupakan juga tim task force dari bebas pasung dan pencegahan bunuh diri. Jadi kedua pembicara kita ini bukan spesialis kedokteran jiwa yang biasa-biasa saja ya kalau kita lihat dari CV-nya ya, sangat banyak prestasinya. Yang satunya pengajar, satunya lagi merupakan aktivis dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan jiwa. Baik, mungkin tanpa menunda lebih lama lagi, saya persilahkan kepada pembicara pertama, Dr. Yunias Setiawati, spesialis kedokteran jiwa konsultan untuk menyampaikan paparannya. Kepada Dr. Yunias, waktu dan tempat, kami persilahkan dokter. Baik, terima kasih Dr. Farhan. Sekarang dinas di Jakarta ya. Dr. Farhan ini juga alumni FK UNER ya. Betul. Jadi dokter, kalau untuk berbincang-bincang mengenai jurnal di sini juga banyak nih para senior yang bergabung. Terima kasih Dr. Leni, ada juga Dr. Jane, banyak ada teman-teman kami di sini. Sekiranya untuk penulisan jurnal malah kami ini harus belajar dari beliau ya. Juga dari Dr. Ida ini penulis buku. Biasanya kita juga sharing-sharing begitu ya. Adapun untuk jurnal ini, kalau ini yang pertama apa nih? Untuk teknik penulisannya atau bagaimana? Atau ringkasannya ya sekiranya? Kalau untuk yang pertama ini, kalau misalkan sesuai dengan rundown yang ada, dokter, itu adalah tata cara penulisan dulu, dokter. Iya. Oh, baik. Kalau untuk tata cara penulisan, sekiranya saya hanya ini ya sharing karena di sini banyak yang lebih senior yang sudah bergabung. Jadi kalau dalam menulis jurnal itu tergantung ini ya apa tujuan kita, skopnya itu apa begitu ya. Lalu kemudian kita menulis dulu gambarannya, cover letter, terus abstraknya, terus kita juga membentuk tim penulis jurnalnya dulu. Jadi sehingga nanti sepakat dalam waktu kita mensubmit. Kalau di UNER sendiri, kebetulan banyak juga jurnal-jurnal yang difasilitasi oleh Universitas Airlangga. Di FK sendiri ada 8 jurnal yang dipandu antara lain oleh Wakil Rektor, yaitu Dr. Miftah. Terima kasih telah memimpin ini konsorsium jurnal, dan juga ini di sini ada Dr. Isom yang
ketuanya yang sering membimbing kami begitu ya. Jadi kalau intinya dalam menulis jurnal itu kita juga nggak usah ini minder dulu, nanti nggak diterima, nanti nggak masuk, ya kita lihat skopnya dulu. Kalau kita belum melakukan penelitian, bisa membuat semacam kayak case report literatur review. Jadi tujuan pustaka itu bisa di submit di jurnal-jurnal. Untuk jurnalnya kita bisa memilih nih. Kalau di UNER ada yang DOAJ, terus terakreditasi SINTA, bahkan ada juga yang Scopus gitu. Nah, yang terpenting skopnya itu harus sesuai. Kadang-kadang tuh kita walaupun jurnalnya sederhana, saya juga pernah mencoba nih di Q4, tapi kok nggak ada balasannya ya, sehingga akhirnya mendorong saya untuk sering menulis gitu. Ternyata ini skopnya itu nggak sesuai ya. Kadang-kadang kan kita asal Scopus kita masuk, kalau Scopusnya nggak itu topiknya nggak sesuai, skopnya nggak sesuai, tentunya nggak bisa di accepted ya. Ada yang nggak diterima di Q3, ternyata saya masukkan di Q3 itu berhasil. Dan seperti contohnya kali ini Q1 ya, saya lihat karena ini kok korespondensinya tuh jelas jurnal ini ya, walaupun Q1 tapi baik, reviewnya tuh juga on time dalam menjawab submit kita, yang menyambut submit kita, sehingga itu bisa berjalan dengan baik dan akhirnya alhamdulillah bisa lolos gitu kira-kira. Dan memang kita harus banyak membaca sesuai dengan masukannya Bu Ida ini. Ida ini kan pengurus PDS Kasih Pusat, banyak memberi masukan ke kami ya, bahwa sebagai klinisi itu jangan hanya mengajar aja, harus ada penelitiannya, pengmasnya juga. Kebetulan saya juga sealiran suka pengmas, usulan ke desa-desa gitu. Semoga Dokter Farhat nanti bisa menjadi penerus kami ya. Iya, untuk Iya, dokter. Sehingga Universitas Airlangga bisa berkembang kalau kita banyak menulis, karena karya kita bisa dibaca dan kalau bisa disitasi orang lain itu senang sekali. Gitu, terima kasih. Baik, kemudian dari Dokter Ida, mungkin dokter apakah ada tambahan mengenai tata cara atau tips-tips mengenai penulisan jurnal ilmiah, dokter? Silakan, Dokter Ida. Ya, terima kasih Dokter Farhan, terima kasih Dokter Yunias, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat pagi. Hari Minggu biasanya hari istirahat ya, tapi luar biasa teman-teman berkenan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama. Dan satu kehormatan tersendiri bagi saya, Ida, psikiater Ndeso, Gunung Kidul, diberikan kesempatan untuk menanggapi jurnal senior saya, guru saya, Dr. Yunias Setiawati, Dokter SPKJ Konsultan. Ya, teman-teman, Dr. Yunias dan Dr. Farhan, saya terus terang ketika diberikan kesempatan untuk menanggapi jurnal ini, saya seperti mendapatkan tantangan. Saya belajar lagi. Saya mengkaji jurnal yang ditulis oleh Dr. Yunias dan tim yang berjudul Anxiety and Resiliency of Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic in Indonesia. Jurnal ini menarik ya, karena saya memang melihat tidak banyak jurnal di luar negeri juga yang membahas tentang anxiety dan resiliensi. Ada sih beberapa, tapi itu pun masih jurnal yang masih berproses. Artinya mungkin penelitiannya masih kohort ya, jadi masih berlangsung. Nah, di jurnal ini memang saya melihat Dr. Yunias mencoba mengkaji bagaimana resiko gangguan anxiety pada tenaga kesehatan. Karena memang di beberapa negara, seperti di penelitian yang ada di India ya dokter ya, itu juga memang tenaga kesehatan ini merupakan kelompok rentan yang mengalami resiko dari gangguan mental emosional.
Nah, di jurnal ini yang menarik Dr. Yunias mengkaitkan dengan resiliensi. Saya ngebayangin ya pada saat jurnal ini dilakukan tantangannya cukup berat karena pasti ini masa pandemik. Dan mungkin teman-teman yang bisa belajar dari penelitiannya Dr. Yunias ini, beliau menggunakan metodenya memberikan kuesioner secara online gitu ya. Dan ini sesuatu yang memang nampaknya mudah secara imajinasi, nggak harus datang gitu ya. Tetapi saya yakin ini secara teknis nggak gampang gitu ya. Kalau saya misalnya disuruh memilih mau penelitian secara online atau secara offline, ya saya mendingan datang sekaligus saya tahu responnya, saya ambil kuesionernya gitu. Nah mungkin kita bisa belajar dari Dr. Yunias. Dokter, bagaimana sih proses sebuah penelitian dilakukan secara online gitu, supaya teman-teman yang ikut di sini bisa mendapat gambaran kalau ingin melakukan penelitian secara online itu teknisnya bagaimana, kemudian apa yang mesti dipersiapkan, bagaimana cara memvalidasinya, seperti itu dokter. Monggo Dokter Yunias. Terima kasih Dokter Ida. Ya, memang ini bukan penelitian yang mudah, tetapi saya salut kepada direktur kami yang mensupport penelitian ini ya, dan juga kepala bidang kepegawaian yaitu Bu Florentina yang memfasilitasi supaya penelitian ini bisa berlangsung. Jadi penelitian ini kami persiapkan sejak bulan April ya, ketika awal-awal pandemi. Tentunya banyak sekali health worker itu yang sangat cemas begitu ya. Nah, padahal health worker itu kan bekerja di garis depan ya. Mereka yang menentukan ini keberhasilan pelayanan. Nah, untuk itu maka kami berusaha untuk melakukan penelitian ini. Nah, tetapi karena kondisi ini rupanya sampai April, Mei, Juni, bahkan Juni itu kan sangat banyak ya kejadian-kejadian, yaitu karena rumah sakit kami itu pusat rujukan di Indonesia Timur. Jadi yang awalnya tuh cuma 15 bed, kemudian sampai 255. Itu kan tentu saja health worker-nya sampai burn out begitu ya. Sementara saat itu memang yang ada hanya kecemasan, ya, sedangkan untuk resiliensinya kan belum ada. Nah, maka kami menyusun penelitian ini. Nah, adapun untuk online itu karena kami ini menghindari untuk paparan itu ya, karena kan tidak boleh kontak langsung ya, berkumpul, ketemu langsung. Nah, jadi kita melakukan secara online. Nah, tentunya betul sesuai dengan Bu Ida tadi ya, tidak mudah sih online, tetapi dengan difasilitasi oleh bagian kepegawaian itu, jadi mereka tuh proaktif dan untuk mengisi ya. Jadi walaupun online kita ini tetap bisa melakukan dengan baik dan terstruktur begitu. Dan untuk kuesionernya memang benar kami validasi internal oleh expert di fakultas. Harapan kami memang ini ya, mengetahui sejauh mana ya kecemasannya itu. Kecemasannya itu sejauh mana kita memakai style. Jadi ada yang state anxiety, ada yang trait. Kalau state itu kan berarti kondisi kecemasan karena stresor, misalnya pandemi COVID ini. Kalau trait memang sebelumnya itu mungkin orangnya itu pencemas. Nah, untuk itu supaya hasilnya akurat memang kami lakukan validasi internal. Nah, itu juga ditanyakan ketika kami ini submit itu ya, di review loh. Ini validasinya bagaimana, dan mereka sedia ACC begitu artinya. Kalau resiliensi itu maksudnya itu supaya begini Dokter Ida, supaya yang penting itu kan bukan cemasnya tetapi proses bagaimana seseorang itu bisa sampai resilient ya. Resilient itu kan daya tahan ya, gitu, kelenturan ya. Karena dalam pandemi itu kita awalnya kan mesti fearzone dulu ya, ketakutan, cemas, karena saat itu APD juga belum lengkap, pengetahuan kita tentang
COVID itu juga belum bagus, terus juga takut terpapar, takut membawa kuman ke rumah, tentunya hal berikut itu sangat ini bebannya sangat tinggi begitu ya. Terus sampai tahap teman-teman, tidak jadi sangat kondisinya saat itu memang sangat mencekam di bulan Juni. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita bisa mendapatkan pembelajaran menarik nih dari jurnal yang dilakukan oleh Dr. Yunias ya. Jadi bagaimana beliau cukup jeli membaca sebuah peluang ya, karena banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian itu dilakukan. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya dok, tapi setelah jadi itu tidak applicable gitu ya. Jadi istilahnya hanya menjadi hanya menjadi wacana atau menjadi laporan yang ada di perpustakaan, tetapi tidak banyak diaplikasikan. Nah, jadi kalau saya melihat jurnal ini, yang pertama saya belajar, mungkin teman-teman juga bisa belajar bersama. Pertama, bagaimana kita membaca peluang ketika ada sebuah kondisi yang dimungkinkan untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran di situ. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana teman-teman tim peneliti itu membaca peluang. Oke, ini ada COVID dan ini akan menjadi sebuah data yang sangat-sangat bagus ke depannya. Itu yang saya belajar pertama, dok. Kemudian belajar yang kedua adalah bagaimana dalam kondisi yang tidak ideal, penelitian itu tetap bisa dilakukan tanpa harus mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi Dr. Junia tadi juga mengatakan meskipun penelitian itu dilakukan secara online, kemudian juga tentu ada informed consent juga ya dok ya. Jadi tidak sekedar kayak kita dikirimin apa gitu, enggak. Kemudian instrumennya pun harus dilakukan divalidasi. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat. Dan saya justru tertarik ini metodenya kalau mungkin secara umum mungkin ini relatif sebenarnya kita semua untuk peneliti pemula bisa melakukan gitu ya dok ya. Pakai metode cross-sectional gitu ya, cross-sectional. Ya, tetapi Dr. Yunias dan tim ini membuktikan meskipun ini cross-sectional, tetapi tetap ini membawa sebuah hasil penelitian ini sangat informatif gitu kalau kita lakukan. Nah, biasanya nih teman-teman mahasiswa, saya juga dulu begitu, kayaknya wah saya tuh harus penelitiannya yang maksudnya yang pakai metodologi yang ya kita kan biasanya kan diajari nih yang paling tinggi ini pakai metode ini gitu ya. Nah, padahal dengan metode yang mungkin itu relatif sederhana, tetapi applicable dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang benar, ternyata juga bisa dipublish di jurnal internasional gitu ya dokter ya. Itu komentar saya dokter Farhan yang kita bisa belajar dari dokter Yunias dan tim. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter Ida atas tanggapannya terhadap apa yang disampaikan Dr. Yunias. Terus mungkin Dr. Yunias tambahan dari saya, mungkin kalau boleh nih Dr. Yunias sedikit ceritakan, sedikit dipaparkan mengenai bagian perbagiannya dari apa yang sudah Dr. Yunias buat dari studinya itu yang Anxiety and Resilience of Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic in Indonesia. Mungkin dari introduction-nya itu seperti apa dok, kemudian dari metodenya apa yang digunakan. Mungkin tadi kita udah dengar dari Dr. Ida bahwa metode yang digunakan adalah cross-sectional. Cross-sectional itu apa sih dok? Mungkin bisa dipaparkan kepada kita. Terus kemudian resultnya apa sih dok ternyata dari apa yang sudah ditulis tersebut? Mungkin boleh secara singkat aja Dr. Yunias menyampaikan. Silakan Dr. Yunias. Terima kasih Dr. Farhan. Jadi penelitian yang kami lakukan itu adalah mengenai anxiety dan resiliensi. Ya, memang pada saat pandemi itu banyak sekali di kondisi Hudson itu orang ketakutan. Jadi jurnal-jurnal yang kami baca tuh hanya cemas, depresi, sulit tidur, ya physical distress. Nah, padahal yang kita pentingkan tadi kan
bagaimana seseorang itu bisa bertahan. Jadi pada abstrak kami tuliskan bagaimana proses hubungan antara ansietas dan resiliensi di era pandemi ya. Tentunya kalau di era pandemi semua juga takut kan. Tetapi dalam suasana ketakutan itu kita juga belajar ya apa sih pandemi COVID itu, terus bagaimana tata laksananya. Kemudian kita growth zone, jadi berkembang ya. Jadi karena ingin sudah tahu tuh kita menerapkan 5M, 3T dan sebagainya. Terus untuk akhirnya itu mencapai resiliensi. Nah dalam pendahuluan juga saya sebutkan bahwa di situ tujuannya adalah promkes ya sebetulnya ya. Karena dengan promosi kesehatan tuh kita kan juga membantu program pemerintah untuk menekan biaya daripada kesehatan ya, terutama kesehatan mental. Seperti kita ketahui kalau kesehatan mental itu kan ini ya disorder, jadi lebih berat dari ilmu. Biayanya juga cukup besar dan mengganggu lingkungan. Nah, dengan penelitian ini harapan kami bisa bermanfaat. Karena dari tadi pendahuluannya kan ansietas dan resiliensi. Terus dari berdasarkan hasil ini kita juga ada tindak lanjut dari rumah sakit yaitu dengan banyaknya seminar-seminar mengenai COVID itu dan juga banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pimpinan yaitu pemeriksaan PCR, swab ya itu rutin. Resilien gunakan ya sehingga Universitas Airlangga bisa berkembang kalau kita banyak menulis karena karya kita bisa dibaca dan kalau bisa disitasi orang lain itu senang sekali. Gitu, terima kasih. Baik, kemudian dari Dokter Ida, mungkin dokter, apakah ada tambahan mengenai tata cara atau tips-tips mengenai penulisan jurnal ilmiah, dokter? Silakan, Dokter Ida. Ya, terima kasih Dokter Farhan, terima kasih Dokter Yunias, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat pagi. Hari Minggu biasanya hari istirahat ya, tapi luar biasa teman-teman berkenan untuk belajar bersama, berdiskusi bersama. Dan satu kehormatan tersendiri bagi saya, Ida, psikiater Ndeso, Gunung Kidul, diberikan kesempatan untuk menanggapi jurnal senior saya, guru saya, Dr. Yunias Setiawati, Dr. SPKJ Konsultan. Ya, teman-teman, Dr. Yunias dan Dr. Farhan, saya terus terang ketika diberikan kesempatan untuk menanggapi jurnal ini, saya seperti mendapatkan tantangan. Saya belajar lagi. Saya mengkaji jurnal yang ditulis oleh Dr. Yunias dan tim yang berjudul Anxiety and Resiliency of Healthcare Workers During COVID-19 Pandemic in Indonesia. Jurnal ini menarik ya, karena saya memang melihat tidak banyak jurnal di luar negeri juga yang membahas tentang anxiety dan resiliensi. Ada sih beberapa, tapi itu pun masih jurnal yang masih berproses. Artinya mungkin penelitiannya masih kohort ya, jadi masih berlangsung. Nah, di jurnal ini memang saya melihat Dr. Yunias mencoba mengkaji bagaimana resiko gangguan anxiety pada tenaga kesehatan. Karena memang di beberapa negara, seperti di penelitian yang ada di India ya dokter ya, itu juga memang tenaga kesehatan ini merupakan kelompok rentan yang mengalami resiko dari gangguan mental emosional.
Nah, di jurnal ini yang menarik, Dr. Junias mengkaitkan dengan resiliensi. Saya ngebayangin ya, pada saat jurnal ini dilakukan, tantangannya cukup berat, karena pasti ini masa pandemik. Dan mungkin teman-teman yang bisa belajar dari penelitiannya Dr. Junias ini, beliau menggunakan metodenya memberikan kuesioner secara online, gitu ya. Dan ini sesuatu yang memang nampaknya mudah, secara imajinasi, nggak harus datang gitu ya. Tetapi saya yakin ini secara teknis nggak gampang gitu ya. Kalau saya misalnya disuruh memilih mau penelitian secara online atau secara offline, ya saya mendingan datang sekaligus saya tahu responnya, saya ambil kuesionernya gitu. Nah, mungkin kita bisa belajar dari Dr. Junias. Dokter, bagaimana sih proses sebuah penelitian dilakukan secara online gitu, supaya teman-teman yang ikut di sini bisa mendapat gambaran kalau ingin melakukan penelitian secara online itu teknisnya bagaimana, kemudian apa yang mesti dipersiapkan, bagaimana cara memvalidasinya, seperti itu dokter. Monggo Dokter Junias. Terima kasih Dokter Ida. Ya, memang ini bukan penelitian yang mudah, tetapi saya salut kepada direktur kami yang mensupport penelitian ini ya, dan juga kepala bidang kepegawaian yaitu Bu Florentina yang memfasilitasi supaya penelitian ini bisa berlangsung. Jadi penelitian ini kami persiapkan sejak bulan April ya, ketika awal-awal pandemi. Tentunya banyak sekali health worker itu yang sangat cemas begitu ya. Nah, padahal health worker itu kan bekerja di garis depan ya. Mereka yang menentukan ini keberhasilan pelayanan. Nah, untuk itu maka kami berusaha untuk melakukan penelitian ini. Nah, tetapi karena kondisi ini rupanya sampai April, Mei, Juni, bahkan Juni itu kan sangat banyak ya kejadian-kejadian, yaitu karena rumah sakit kami itu pusat rujukan di Indonesia Timur. Jadi yang awalnya itu cuma 15 bed, kemudian sampai 255. Itu kan tentu saja health worker-nya sampai burn out begitu ya. Sementara saat itu memang yang ada hanya kecemasan, ya, sedangkan untuk resiliensinya kan belum ada. Nah, maka kami menyusun penelitian ini. Adapun untuk online itu karena kami ini menghindari untuk paparan itu ya, karena kan tidak boleh kontak langsung ya, berkumpul, ketemu langsung. Jadi kita melakukan secara online. Nah, tentunya betul sesuai dengan Bu Ida tadi ya, nggak mudah sih online, tetapi dengan difasilitasi oleh bagian kepegawaian itu, jadi mereka tuh proaktif dan untuk mengisi ya. Jadi walaupun online kita ini tetap bisa melakukan dengan baik dan terstruktur begitu. Dan untuk kuesionernya memang benar kami validasi internal oleh expert di fakultas. Harapan kami memang ini ya, mengetahui sejauh mana ya kecemasannya itu. Kecemasannya itu sejauh mana kita memakai style. Jadi ada yang state anxiety, ada yang trait. Kalau state itu kan berarti kondisi kecemasan karena stresor, misalnya pandemi COVID ini. Kalau trait memang sebelumnya itu mungkin orangnya itu pencemas. Nah, untuk itu supaya hasilnya akurat memang kami lakukan validasi internal. Itu juga ditanyakan ketika kami ini submit itu ya, di review loh. Ini validasinya bagaimana, dan mereka bersedia ACC begitu artinya. Kalau resiliensi itu maksudnya itu supaya begini Dokter Ida, supaya yang penting itu kan bukan cemasnya tetapi proses bagaimana seseorang itu bisa sampai resilient ya. Resilient itu kan daya tahan ya, itu kelenturan ya. Karena dalam pandemi itu kita awalnya kan mesti fear zone dulu ya, ketakutan, cemas, karena saat itu APD juga belum lengkap, pengetahuan kita tentang
COVID itu juga belum bagus, terus juga takut terpapar, takut membawa kuman ke rumah, tentunya hal itu sangat ini bebannya sangat tinggi begitu ya. Terus sampai tahap teman-teman, tidak jadi sangat kondisinya saat itu memang sangat mencekam di bulan Juni. Ya. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita bisa mendapatkan pembelajaran menarik nih dari jurnal yang dilakukan oleh Dr. Yunias ya. Jadi bagaimana beliau cukup jeli membaca sebuah peluang ya, karena banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian itu dilakukan. Ini kalau menurut pendapat saya pribadi ya dok, tapi setelah jadi itu tidak applicable gitu ya. Jadi istilahnya hanya menjadi apa ya? Hanya menjadi wacana atau menjadi laporan yang ada di perpustakaan, tetapi tidak banyak diaplikasikan. Nah, jadi kalau saya melihat jurnal ini, yang pertama saya belajar, mungkin teman-teman juga bisa belajar bersama. Pertama, bagaimana kita membaca peluang ketika ada sebuah kondisi yang dimungkinkan untuk kita bisa mendapatkan pembelajaran di situ. Nah, di sini yang menarik adalah bagaimana teman-teman tim peneliti itu membaca peluang. Oke, ini ada COVID dan ini akan menjadi sebuah data yang sangat-sangat bagus ke depannya. Itu yang saya belajar pertama, dok. Kemudian belajar yang kedua adalah bagaimana dalam kondisi yang tidak ideal, penelitian itu tetap bisa dilakukan tanpa harus mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi Dr. Yunias tadi juga mengatakan meskipun penelitian itu dilakukan secara online, kemudian juga tentu ada informed consent juga ya dok ya. Jadi tidak sekedar kayak kita dikirimin apa gitu, enggak. Kemudian instrumennya pun harus dilakukan divalidasi. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat. Dan saya justru tertarik ini metodenya kalau mungkin secara umum mungkin ini relatif sebenarnya kita semua untuk peneliti pemula bisa melakukan gitu ya dok ya. Pakai metode cross-sectional gitu ya, cross-sectional. Ya, tetapi Dr. Yunias dan tim ini membuktikan meskipun ini cross-sectional, tetapi tetap ini membawa sebuah hasil penelitian ini sangat informatif gitu kalau kita lakukan. Nah, biasanya nih teman-teman mahasiswa, saya juga dulu begitu, kayaknya wah saya tuh harus penelitiannya yang maksudnya yang pakai metodologi yang ya kita kan biasanya kan diajari nih yang paling tinggi ini pakai metode ini gitu ya. Nah, padahal dengan metode yang mungkin itu relatif sederhana, tetapi applicable dan memenuhi kaidah-kaidah penulisan yang benar, ternyata juga bisa dipublish di jurnal internasional gitu ya dokter ya. Itu komentar saya dokter Farhan yang kita bisa belajar dari dokter Yunias dan tim. Ya. Baik, terima kasih banyak dokter Ida atas tanggapannya terhadap apa yang disampaikan Dr. Yunias. Terus mungkin Dr. Yunias tambahan dari saya, mungkin kalau boleh nih Dr. Yunias sedikit ceritakan, sedikit dipaparkan mengenai bagian per bagiannya dari apa yang sudah Dr. Yunias buat dari studinya itu yang Anxiety and Resilience of Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic in Indonesia. Mungkin dari introduction-nya itu seperti apa dok, kemudian dari metodenya apa yang digunakan. Mungkin tadi kita udah dengar dari Dr. Ida bahwa metode yang digunakan adalah cross-sectional. Cross-sectional itu apa sih dok? Mungkin bisa dipaparkan kepada kita. Terus kemudian resultnya apa sih dok ternyata dari apa yang sudah ditulis tersebut? Mungkin boleh secara singkat aja Dr. Yunias menyampaikan. Silakan Dr. Yunias. Terima kasih Dr. Farhan. Jadi penelitian yang kami lakukan itu adalah mengenai anxiety dan resiliensi ya. Memang pada saat pandemi itu banyak sekali di kondisi Houston itu orang ketakutan. Jadi jurnal-jurnal yang kami baca tuh hanya cemas, depresi, sulit tidur, ya physical distress. Nah, padahal yang kita pentingkan tadi kan
bagaimana seseorang itu bisa bertahan. Jadi pada abstrak kami tuliskan bagaimana proses hubungan antara ansietas dan resiliensi di era pandemi ya. Tentunya kalau di era pandemi semua juga takut kan. Tetapi dalam suasana ketakutan itu kita juga belajar ya apa sih pandemi COVID itu, terus bagaimana tata laksananya. Kemudian kita growth zone, jadi berkembang ya. Jadi karena ingin sudah tahu tuh kita menerapkan 5M, 3T dan sebagainya. Terus untuk akhirnya itu mencapai resiliensi. Nah dalam pendahuluan juga saya sebutkan bahwa di situ tujuannya adalah promkes ya sebetulnya ya. Karena dengan promosi kesehatan tuh kita kan juga membantu program pemerintah untuk menekan biaya daripada kesehatan ya, terutama kesehatan mental. Seperti kita ketahui kalau kesehatan mental itu kan ini ya disorder, jadi lebih berat dari ilmu. Biayanya juga cukup besar dan mengganggu lingkungan. Nah, dengan penelitian ini harapan kami bisa bermanfaat. Karena dari tadi pendahuluannya kan ansietas dan resiliensi. Terus dari berdasarkan hasil ini kita juga ada tindak lanjut dari rumah sakit, yaitu dengan banyaknya seminar-seminar mengenai COVID itu, dan juga banyaknya fasilitas yang diberikan oleh pimpinan, yaitu pemeriksaan PCR, swab, ya itu rutin. Resilien gunakan ya penelitian lanjutan ya, juga perlu sampel yang besar dan kita juga tidak bisa meneliti insidennya. Itu memang dalam suatu karya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi dengan tulisan ini paling tidak membuat semangat ya, bisa mungkin Dr. Farhan bisa timbul ide nih ya, atau kita nanti bisa join riset. Dr. Farhan kan di Jakarta, terus kita di Surabaya, yuk kita meneliti ya bagaimana sekarang resiliensinya ini, misalnya seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Yana atas paparannya. Untuk Dr. Rida, apakah ada tanggapan mengenai apa yang sudah diberikan oleh Dr. Yunias? Ya, saya hari ini justru belajar banyak dan membuat pencerahan ya. Memang selama apa kata Dr. Yunias, cross-sectional itu dianggap penelitian yang tidak terlalu, kastanya itu tidak terlalu tinggi gitu ya, misalnya dalam satu penelitian. Tetapi jangan salah, justru dengan cross-sectional itu benar sekali, kita justru menemukan banyak peluang masalah yang itu kemudian bisa berkembang. Dan Dr. Yunias tadi sudah memberikan satu wacana kepada kita betapa dalam proses penelitian itu sangat mungkin itu bisa berkembang menjadi sebuah penelitian-penelitian baru atau bahkan sesuatu yang awalnya tidak kita analisa. Tadi menarik loh Dok ketika kita bicara tentang jarak gitu ya. Karena seperti saya ini tinggal di desa, mungkin jarak rumah satu dengan rumah yang lain itu jauh ya, sehingga kemungkinan juga resiko dari paparan secara langsung itu kurang, sehingga kami juga tidak terlalu mencemaskan ya. Ini yang saya lihat ya, kalau di wilayah kami itu masyarakat di pedesaan yang rumahnya relatif jauh, yang kita tidak ada mall, tidak apa-apa, relatif itu tidak terlalu berpengaruh dalam keseharian. Jadi ternyata penelitian secara cross-sectional itu bisa memicu ide-ide dalam proses penelitiannya, bahkan kita bisa menemukan hal yang tidak kita prediksi sebelumnya. Nah, ini jangan remehkan penelitian cross-sectional, tapi catatannya adalah tetap kaidah-kaidah penulisan jurnal tidak boleh diabaikan, termasuk kaidah etik, kaidah tahapan-tahapan gitu. Ini yang catatan saya dari penjelasan Dr. Yunias. Terima kasih banyak Dr. Ida atas tanggapannya. Mungkin berikutnya sudah saya catat di sini ada 6 pertanyaan Dok, jadi udah cukup banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Langsung saja saya bacakan dari yang paling atas ya Dok, supaya tidak tenggelam. Pertama dari Dok Soifi, Dr. Soifi ya Dok. Selamat pagi Dr. Soifi. Ada pertanyaan,
mengingat COVID-19 ini masih lama dan belum tahu nih dok bagaimana endingnya kapan, kita masih belum ada kejelasan, belum ada prediksi lah. Bagaimana menurut dokter peran dokter psikiatri dalam menjaga psikologis nakes terutama di Indonesia? Silakan dokter untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih dokter. Pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi dokter Ida dan saya cukup senang ini bagaimana peran psikiater. Karena selama ini psikiater itu kurang ya dokter Ida ya. Yang difokuskan kan kesehatan fisik. Padahal ternyata kesehatan mental itu jauh lebih besar ini ya pengaruhnya. Burdennya juga lebih tinggi karena yang terganggu itu tidak hanya diri sendiri tetapi juga lingkungannya. Nah, karena kondisi pandemi COVID ini tidak tahu ya kapan berakhirnya, bahkan diberitakan nanti bisa menjadi endemis. Jadi tentu saja kita menjaga kesehatan mental. Jadi keseimbangan balance antara internal tadi, diri kita dan lingkungan. Ya. Di era keterbatasan ini kita sebaiknya dalam kondisi acceptance gitu ya, menerima, kita mulai beradaptasi karena sudah 1 tahun kan ya. Jadi kita setelah melewati proses belajar tadi, kita beradaptasi ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bertemu, kan di balik kesukaran itu ada kemudahan. Ternyata ini ya maknanya ya. Yang dulunya tuh kita tidak bisa ketemu. Apa kalau pertemuan ini kan harus berangkat nih ke Jakarta, ya ke tempatnya Bu Ida. Saya pengen mas terakhir tuh sebelum pandemi itu sempat ke Gunung Kidul. Ya, sekarang ternyata di balik kesukaran tuh ada kemudahan yaitu kita lewat Instagram, lewat Zoom gitu ya. Jadi kita yang penting sebagai manusia tuh kita bisa terhubung satu sama lain. Karena kebutuhan dasar manusia itu yaitu dicintai, dilibatkan gitu ya. Jadi kita saling terlibat satu sama lain sehingga terjadi ini ya rasa percaya diri ya, kita menjadi lebih rileks dan kita bisa memaknai oh ternyata ini ya hidup ini yang penting kita balance begitu ya. Sehingga kesehatan mental itu bisa ditingkatkan lagi. Gitu. Nah, ini dokter Ida mungkin karena jurusannya psikiatri sosial nih lebih banyak lagi masukannya. Dokter Ida. Ya, terima kasih dokter. Ada hal yang sering kita abaikan kalau kita bicara sehat itu seolah-olah hanya sehat fisik ya. Padahal kalau definisi sehat ya selalu sehat fisik dan mental, jiwa dan raga. Bahkan lagu Indonesia Raya saja ngomongnya bangunlah badannya, bangunlah jiwanya gitu ya. Artinya kesehatan mental itu adalah masalah kesehatan. Jadi bukan hanya kesehatan fisik. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan COVID-19, peran psikiater. Nah, kami itu berperan bisa dari beberapa aspek. Yang pertama adalah bagaimana aspek prevensi promosi agar kita semua itu memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini, adaptasi, kemudian bagaimana kita bisa menjadi pendamping pada teman-teman kita yang mengalami gangguan kecemasan. Karena sebenarnya kalau kecemasan pada masa pandemi COVID ini kan sesuatu yang normal kan, artinya siapapun akan merasa cemas. Namun kalau ini berkelanjutan, maka kita ada resiko untuk mengalami gangguan mental emosional yang lebih berat. Jadi psikiater di sini bisa berperan untuk memberikan informasi, edukasi, jangan sampai kecemasan atau gangguan mental emosional yang normal tadi kemudian menjadi gangguan gitu ya. Reaksi kecemasan menjadi gangguan, itu perannya. Kemudian peran yang kedua adalah ketika seseorang itu terkena COVID. Nah, ini kalau sudah terkena COVID pasti akan ada juga gangguan emosional. Nah, padahal kita ketahui bahwa COVID itu terkait dengan ketahanan tubuh ya. Nah, sementara ketika orang stres itu pasti ada peningkatan hormon kortisol dan itu menurunkan imunitas. Nah, dari beberapa pengalaman
saya mendampingi pasien-pasien COVID di Bangsal, ya mereka yang diisolasi itu juga mengalami gangguan penyesuaian, stres, cemas, ya. Nah itu juga peran psikiater di situ. Jadi kami juga ikut memberikan pendampingan kepada mereka yang sudah terkena. Peran yang lain adalah bagaimana kita bisa memberikan dukungan kepada keluarga, psikoedukasi. Karena jangan salah loh, yang stres itu tidak hanya pasiennya, tapi keluarga. Nah, kemudian peran lagi adalah ketika rehabilitasi nih, mereka sudah selesai, sudah dinyatakan sembuh dari COVID. Nah, itu ternyata banyak juga klien-klien, pasien-pasien kita yang COVID-nya sudah sembuh, tapi dia kemudian muncul gangguan mental emosional. Jadi post-traumatik, jadi sangat takut ya. Atau mungkin juga terdampak oleh stigma. Jadi orang udah nganggep wah dia pernah kena COVID tuh, nggak mau deket lagi. Nah, ini memang di situ. Jadi menurut pendapat kami sebagai psikiater, harusnya memang pendekatan fisik dan pendekatan mental itu dilakukan secara bersama-sama. Tetapi kami dari teman-teman psikiatri memang saat ini aktif ya memberikan informasi dan edukasi. Jangan salah Mas Farhan dan teman-teman, informasi dan edukasi itu sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan mental. Karena ketika orang-orang tahu bahwa yang terjadi pada saya itu adalah sebuah reaksi yang normal, saya harus berbuat apa? Seperti Dr. Yunias tadi bilang, oke, kalau kamu mengalami kecemasan, kamu bantu dirimu misalnya dengan relaksasi, terhubung dengan orang-orang dekat. Itu sangat mungkin untuk bisa mencegah menjadi gangguan menjadi lebih berat. Dan ini adalah faktor resiliensi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Yunias tadi. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya kepingin mendapatkan informasi, edukasi tentang kesehatan mental, ya kami para psikiater ini juga melakukan edukasi lewat media sosial di Instagramnya Dr. Yunias, @yunias_setiawati ya dok ya. Mungkin di Instagram saya juga banyak menulis @idapsikiater, dan silakan bergabung dengan MedJournal supaya wawasan kita juga bertambah dan itu mengurangi resiko kecemasan dan resiko mengalami gangguan mental emosional selama pandemi COVID. Dr. Farhan. Terima kasih banyak Dr. Yunias dan Dr. Ida atas pertanyaannya. Itu baru pertanyaan pertama ya dok, masih ada sekitar 6 pertanyaan lagi dok. Jadi kita masih pilih beberapa ya. Iya, saya pilihkan ya dok. Oke, ini mungkin dari Instagram username-nya Suharsono, Dr. Suharsono kayaknya. Alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur anxiety dan resiliensi pada penelitian Dr. Yunias tersebut? Kemudian apakah alat ukur tersebut didevelop sendiri? Kemudian jika memang iya, apakah boleh dibagikan metodenya untuk digunakan di tempat beliau bekerja, dok? Mungkin untuk mengukur nih anxiety sama resiliensinya di tempat Dr. Suharsono seperti apa? Begitu dokter. Silakan Dr. Yunias. Baik, terima kasih. Banyak dari penulisan ini menimbulkan ide ya untuk melakukan riset yang lain. Jadi kami menggunakan street test anxiety ya, itu untuk mengukur kecemasan yang terjadi saat ini atau orang itu memang mempunyai trait atau kecenderungan cemas. Di sini skalanya itu dari ada penilaiannya itu pakai skala Likert 20 sampai 80 ya. Itu ada kecemasan ringan, sedang, dan berat. Nah, ini memang telah dilakukan validasi oleh expert dari FK UNER, yaitu Bu Atika, yang termasuk juga tim peneliti ya. Monggo kalau mau digunakan, sekiranya bisa bermanfaat untuk ini ya, mengukur kadar kecemasan kita atau kecenderungan kita menghadapi kecemasan. Karena kecemasan itu merupakan gangguan yang paling ringan loh, sebelum gangguan yang lain, yaitu panik, depresi, bahkan nanti psikotik atau PTSD gitu ya. Seperti kemarin kan banyak ini bencana-bencana itu memang risikonya PTSD. Ya, terima kasih. Oke, jadi untuk metodenya mungkin kalau Dr. Suharsono berminat bisa langsung ke Dr. Yunias ya dok untuk tahu ininya dok, cara pengukurannya ya dok, mengukur anxiety sama resiliensinya ya dok.
Baik, terima kasih banyak Dr. Ines atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Instagram dengan username 100% danger. Bagaimana tata laksana psikofarmaka pasien psikiatri dengan COVID-19? Apakah terapinya dapat dilakukan bersamaan dengan terapi COVID-nya tersebut dan secara simultan atau harus satu persatu, dok? Silakan dokter untuk jawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti dijelaskan Bu Ida, jadi di tempat kami itu ada namanya CLP, Consultation Liaison Psychiatry. Jadi selain fisiknya tadi terkena COVID, juga mentalinya, karena tentu saja orang kalau terkena COVID itu kan takut, cemas, begitu ya. Nah, terapi yang kami utamakan yaitu pendampingan psikiatrik, tergantung kondisinya, bisa psikoterapi suportif, atau terapi kognitif, atau reality terapi. Jadi di bidang kami itu terapi ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi, gitu ya. Farmakologi itu yaitu kita bisa memberikan anti cemas atau antidepresan yang secara simultan dengan obat-obat yang diberikan. Tentu saja kita tetap berkonsultasi dengan dokter primernya ya. Misalnya kalau ini kami melakukan morning report bersama atau melakukan diskusi begitu. Tapi yang tidak kalah pentingnya dan itu juga bisa mengurangi dosis obat yaitu terapi non farmakologi tadi. Berupa relaksasi, terapi CBT, insight oriented psikoterapi tergantung kondisi dari pasiennya itu. Nah, yang tak kalah pentingnya selain itu yang telah disebutkan Bu Ida tadi, yaitu edukasi keluarga dan ditambah lagi manipulasi. Oke, kita masih menunggu Dokter Yunis dan Dokter Ida untuk yang sampai. Ya dok, udah 1 jam dok, jadi limit harus diulang lagi, harus di ini. Limit juga baru tahu ternyata di Instagram Live ada limitnya, jadi kita mungkin lanjut aja, boleh langsung pertanyaan tadi dok, boleh dilanjutkan jawabannya dokter? Iya, tadi udah, jadi di bidang kami selain terapi farmakologi tadi ya juga non farmakologi, jadi bisa sinergi karena bobotnya terapi non farmakologi itu juga sama ya dengan farmakologi. Kita tahu pasien dan kondisi sesak, lelah, panik ya, diberikan obat tanpa dukungan moral itu kan tentunya hasilnya tidak optimal. Itulah peran psikiater dalam kondisi pandemi COVID ini. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak dokter. Saya tambahkan jawabannya. Dokter Ida silahkan kalau mau ada tambahan dokter. Ya, terima kasih. Jadi dalam masa pandemi COVID ini kita melihat pasien psikiatri itu ada 3. Yang pertama adalah memang dia sebelumnya sudah terdiagnosa sebagai pasien psikiatri. Kemudian adanya pandemi COVID menjadi meningkat gejalanya. Ini yang pertama, ya. Mungkin dia sudah sampai di fase stabilisasi atau maintenance. Nah, kemungkinan yang kedua adalah mereka sudah komorbid,
Jadi menderita gangguan, terdiagnosa gangguan jiwa plus COVID. Ini. Yang ketiga adalah adanya gangguan mental organik akibat dari COVID-nya. Nah, ini tentu pendekatannya akan menjadi berbeda ya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Yunias, bahwa pemberian farmakologi itu bukan segala-galanya. Tetapi ada juga terapi non-farmakologi. Sekiranya memang pasien ini memang dasarnya sudah memang memiliki gangguan psikiatrik, dan karena COVID ini menjadi muncul gejala, atau menjadi meningkat gejalanya, maka kita bisa meningkatkan dosis gitu ya Dokter Yunias ya. Kalau memang itu COVID-nya sebagai pencetus. Tapi kalau kemudian dia juga menderita gangguan jiwa, artinya sudah bukan dalam fase, bukan trigger ya, COVID-nya bukan pencetusnya, tapi dia misalnya nih pasien skizofrenia tapi juga menderita COVID. Nah ini kebetulan saat ini di tempat rumah sakit kami ada seperti itu gitu ya. Ya skizofrenia COVID, ya COVID-nya ditangani, antipsikotiknya ditangani. Secara apa? Ya secara bersama-sama. Tentu kita juga berdiskusi dengan dokter DPJP-nya agar terapi kita tidak, terutama efek samping ya, karena secara umum kan obat-obat psikiatrik itu pada umumnya ada efek sedasi, ada efek hipotensi, ortostatik dan lain sebagainya. Takutnya nanti misalnya keadaan umumnya ternyata buruk, nah kemudian ini juga akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Nah kemudian kalau yang muncul itu adalah bagian dari gangguan mental organik gitu, karena COVID ini kan penyakit yang baru dan kita masih riset juga, karena ternyata beberapa gejala COVID itu saya pernah membaca itu juga memunculkan gejala-gejala psikiatrik, ada halusinasi juga ya dokter ya. Nah kita bisa memberikan obat-obat antipsikotik. Jadi obat-obat yang kita berikan itu sebenarnya lebih menyesuaikan dengan gejala yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Yunias, kalau memang gejala yang menonjolnya anxiety, ya kita berikan anti-anxiety ya dok. Kalau depresi ya kita berikan antidepresan. Kalau memang gejala yang muncul gejala psikotik tidak identik dengan skizofrenia, ya kita berikan obat antipsikotik. Dr. Farhan. Baik, terima kasih banyak Dr. Yunias dan Dr. Ida atas jawabannya. Jadi untuk pengobatan terapi pasien COVID dengan gejala psikiatri bisa dilakukan secara simultan ya dok, tidak harus terpisah satu persatu. Kemudian ini mungkin pertanyaan berikutnya dari Ariel Hanan, ini ada kaitannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan Dr. Ida. Bagaimana tata laksana pasien cemas berkepanjangan pasca COVID yang khawatir akan peristiwa sesaknya pada saat COVID-nya itu muncul terulang kembali, mungkin semacam PTSD seperti itu ya dok. Itu bagaimana dok untuk tata laksananya pasien seperti itu dokter? Silakan. Boleh Dr. Ida dulu, boleh Dr. Yunias dulu, silakan. Dr. Yunias. Oke. Ini pertanyaan yang bagus ya, dan memang hampir setiap hari sekiranya Dr. Ida juga mengalami ya klien-klien yang datang dalam kondisi ini. Jadi dia takut nanti akan terpapar kembali. Dan juga hal ini bisa diperparah dengan lingkungan yang menstigma dia. Nanti kamu tuh sudah COVID, nanti nulari. Tidak boleh berkumpul dengan keluarga, bahkan dengan anaknya itu tidak boleh. Kami setiap hari itu sering menjumpai seperti ini. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalutnya sangat tinggi ya, kita lihat kondisinya. Kita biarkan, kalau dalam psikiatri itu yang penting kan toolsnya yaitu wawancara ya. Kalau di bidang lain mungkin lab ya. Jadi kalau di kami itu labnya wawancara dan pemeriksaan itu kuesioner misalnya MMPI seperti itu. Jadi kita lihat kondisi pasien saat datang. Apakah hanya kecemasan biasa atau sudah menjurus ke PTSD? Kalau kecemasan yang biasa tadi dia masih bisa bekerja begitu ya, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, memahami kalau dia kondisi sakit.
Kalau PTSD itu kondisi yang kecemasan yang luar biasa. Jadi dia ada kondisi nightmare, mimpi-mimpi buruk, terus re-experiencing, dia merasa seolah-olah ini ya, dalam suasana COVID. Jadi kalau ketemu orang, dia sendiri juga takut, nanti aku terpapar COVID gitu ya, atau aku ini sumber penularan, begitu ya. Terus kalau kebetulan berada di kerumunan, dia juga takut walaupun pakai masker, seperti itu ya. Terus dia juga ada seperti flashback, jadi melihat suatu peristiwa itu kok mirip ya, aku dulu tertular karena makan bersama-sama teman, jadi dia sangat ketakutan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, pertama kita lakukan relaksasi tentu saja ya, supaya pasien itu merasa tenang. Nah, selain itu, kalau kondisi cemasnya sangat tinggi, tentunya kita perlu menambahkan psikofarmaka. Nah, yang perlu diedukasi yaitu psikofarmaka di bidang kami itu karena bekerjanya itu kan di ion ya, seperti antidepresan itu di ion ionotropik dan tabotropik, jadi perlu kita harus banyak mungkin ini yang sakit COVID tetapi masih bisa mendampingi. Nah, banyak juga yang kehilangan selain pasiennya ini, juga ada yang adiknya, tantenya, umnya, gitu ya, bulenya juga bahkan sampai meninggal. Itu tentunya stresor yang cukup berat. Jadi penanganannya selalu terpadu kalau di bidang psikiatri, tidak bisa pasiennya saja, pasien, keluarga, dan lingkungan. Nah, lingkungan juga dimanipulasi dengan lingkungan yang bersih supaya tidak mudah terpapar dengan COVID. Begitu paparan dari saya. Monggo Bu Ida. Ya, terima kasih dokter. Saya kira sudah sangat lengkap ya. Mungkin saya hanya memberikan gambaran yang lebih sederhana untuk teman-teman, terutama karena saya tahu ini tidak semuanya juga dari kalangan dokter, tapi juga ada mahasiswa, masyarakat umum. Selamat siang semuanya. Tadi saya lihat ada guru saya, Dr. Mutrarsih, psikiater senior di rumah sakit di UGM ya, dokter. Selamat siang. Ya, jadi gini teman-teman. J di Sarjito, Rasito, di FKUGM, J juga teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ketahanannya masih mengikuti kita sudah lebih dari 1 jam. Baik, saya akan jelaskan. Jadi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah antara reaksi cemas dan gangguan cemas. Jadi kalau kondisi COVID seperti ini, orang nggak cemas, nggak bisa tidur, itu sebenarnya sesuatu yang wajar gitu ya. Kita yang sebut sebagai reaksi cemas. Nah, pada umumnya, kalau kita bicara secara umum ya, kalau itu masuk di gangguan penyesuaian, pada umumnya ya sekitar 2 atau 6 bulan harusnya sudah kembali pulih, harusnya ya. Namun memang pada orang-orang tertentu, itu menjadi lebih berat atau bahkan menetap. Nah, kemudian bisa muncul namanya post-traumatic stress disorder atau PTSD. Nah, clue yang paling sederhana, kapan cemas itu kita sebut sebagai gangguan, yang paling sederhana ya, kita bicara yang paling sederhana secara awam. Pertama, kalau dia mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial. Artinya, kecemasan itu membuat dia tidak bisa bekerja dengan baik, seorang ibu tidak bisa melakukan pekerjaannya misalnya, atau hubungan sosialnya menjadi terganggu, jadi dia tidak menjadi mudah marah. Tadi Dr. Yunias juga udah bilang, jadi mudah marah, mudah tersinggung, gampang sedih. Itu berarti sudah ada gangguan pada fungsi peran dan fungsi sosial. Nah, yang kedua adalah ketika itu berdampak secara fisik.
misalnya dia sebelumnya sudah punya penyakit fisik yang berat atau fisik yang ringan ya. Kemudian akibat kecemasannya itu dia menjadi kayak tertrigger gitu ya. Tertrigger menjadi bermacam-macam, misalnya orang diabetes gitu ya. Kemudian ini gulanya ditambah tinggi misalnya. Karena itu sebenarnya logis banget ketika kita stres, kortisol meningkat, itu kan terjadi gluconeogenesisnya akan meningkat gitu. Atau hipertensinya menjadi tidak terkendali. Nah, berarti ini sudah warning tuh. Berarti ini adalah sesuatu. Nah, kemudian intervensi yang kita lakukan. Jadi kita selalu ingat bahwa manusia itu adalah makhluk bio, psikososial, spiritual. Nah, pemberian farmakologi itu sebenarnya kita lebih ke fokus pada faktor fisik biologinya. Karena ketika orang cemas itu ada kekacauan sistem neurotransmitter di otak, ada sistem saraf simpatik yang aktif, ya, ada hiperaktivitas otonom, ketegangan motorik. Nah, itu yang harus kita kendalikan dengan memberikan obat-obat neurotransmitter. Jadi ini juga saya klarifikasi nih ya kepada teman-teman pemirsa. Kadang berpikir kalau ke dokter jiwa, psikiater nanti dikasih obat tidur, bikin kecanduan. Memangnya kita pendongeng pengantar tidur? Enggak juga. Nanti bikin kecanduan, emang kita bandar narkoba bisa bikin pasien kecanduan? Tidak, tetapi kita bermain di neurotransmitter tadi, itu faktor biologi. Kemudian faktor psikologi, nah ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Yunias tadi, resiliensi, ketahanan seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia bisa menghadapi masalah. Karena masalah itu kan respon terhadap suatu persoalan itu bukan soal besar kecilnya masalah, tetapi soal persepsi. Mungkin ada orang yang kehilangan pacarnya, tenang saja cari yang lain yang lebih. Tapi mungkin ada yang kehilangan ballpoint yang mungkin itu hadiah dari bapaknya, wah dia bisa sedih banget ya. Jadi faktor psikologi harus tetap diintervensi. Yang ketiga, tadi Dr. Yunias sudah mengatakan modifikasi sosial. Jadi lingkungan tuh ya mesti dibetulin. Karena kadang-kadang pasiennya sudah baik-baik saja, yang bingungi itu supporternya. Wah, hati-hati loh ya, yang itu gini ya. Akhirnya menjadi lebih parah ya. Nah, yang keempat adalah faktor spiritual. Tidak bisa kita pungkiri bahwa pendekatan kita kepada Allah, nilai-nilai religi, spiritual itu sangat mempengaruhi ketahanan seseorang. Demikian Dr. Farhan. Terima kasih banyak Dr. Yunias dan Dr. Ida ya, jawabannya sangat komprehensif sekali untuk pertanyaan tadi. Jadi banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan untuk dalam mendukung atau memberikan support bagi pasien-pasien yang COVID atau pasca terkena infeksi COVID. Oke, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ariel Hanan lagi. Mungkin ini harusnya di akhir, tapi nggak apa-apa, saya tanya mengenai pertanyaan ini. Oke. Apakah ada pesan dari Dr. Yunias dan Dr. Ida untuk garda depan COVID? Garda depan maksudnya dokter-dokter yang selama ini menangani pasien COVID, mengingat kondisi pandemi ini masih belum jelas kapan ujung pangkalnya. Mungkin sedikit penjelasan, sedikit pesan-pesan dok buat kami semua yang di garda depan dok. Silakan dokter. Iya. Jadi begini, saya selalu yakin bahwa manusia itu bisa beradaptasi, tidak peduli itu tenaga kesehatan ataupun orang awam pada umumnya, kita akan selalu bisa beradaptasi, kita bisa belajar dari banyak hal. Nah, yang penting adalah kita tidak bisa terlalu berharap banyak orang lain akan membantu atau menguatkan kita. Jadi saya punya quote ya, kita harus berteman baik dengan diri sendiri. Jadi yuk kita coba menolong diri kita sendiri. Jadi teman-teman tenaga kesehatan, tolong melakukan deteksi dini pada dirinya ya, bukan berarti melakukan self diagnosa, bukan. Kok saya sudah mulai sulit tidur ya? Kok saya sekarang sudah mulai mudah marah ya? Kok mulai sekarang saya sudah mulai sering ada gangguan konsentrasi ya? Kok saya kalau melakukan sesuatu kok banyak-banyak salah ya, gitu ya? Nah, kok saya sekarang jadi sering punya banyak keluhan fisik? Itu sebenarnya warning bahwa kemungkinan mereka sudah mulai ada tanda-tanda yang kita sebut sebagai tanda-tanda burnout. Jadi burnout itu salah satu tandanya adalah kelelahan yang luar biasa, yang enggak signifikan gitu ya.
pokoknya rasanya capek sepanjang hari, kemudian menjadi sinis. Kita tiba-tiba tidak menyukai apa yang kita kerjakan ya. Misalnya seorang dokter kan harusnya ketemu pasien tuh. Kok tiba-tiba jadi nggak pengen ketemu pasien, jadi nggak itu. Berarti kan ini yang ketiga adalah kemudian kita mencoba menghindari. Udahlah, kalau saya bisa nggak usah masuk lah, nggak usah jaga ini. Kita tidak bisa menyalahkan itu 100% karena itu sebenarnya adalah burnout. Jadi burnout itu apa? Burnout itu adalah kalau saya bilang sederhananya versi mewah dari depresi. Cuman kita tenaga kesehatan kadang-kadang itu tidak mengizinkan diri kita untuk menikmati kesedihan itu karena kita merasa punya tanggung jawab yang besar. Nah, pada saat seperti itu, saya sarankan untuk tenaga kesehatan, pertama memang mau tidak mau harus ambil jarak. Jadi jeda sebentar ya. Ya kalau dimungkinkan sih dok, bisa cuti lah 1-2 hari. Terus lakukan hobi. Jadi harus punya hobi tuh kita tuh. Dan hobinya jangan yang berkaitan dengan kesehatan juga. Jadi pusing juga nih hobinya ya. Jalan-jalan nggak bisa ya. Kalau saya tuh hobinya bikin desain gitu, ngurus tanaman. Jadi harus punya hobi. Yang ketiga, kita harus punya support system di antara kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya tuh lagi sedih, lagi gini, ya udah saya tak bilang ke dokter Yunias, dok saya tuh lagi capek, lagi gini-gini. Nah, tapi asal kita burnout-nya jangan barengan ya dok. Dok hari ini jadwal saya yang depresi, dokter jangan depresi dulu, gantian. Artinya kita harus punya dukungan, punya teman, punya sahabat. Boleh kok seorang dokter, psikiater itu punya terapis. Saya pun juga seperti itu. Jadi kalau saya kondisinya secara emosional, saya merasa kok tidak terlalu bagus, ya saya juga share kepada sahabat saya, psikiater, teman psikolog, dan saya menyediakan diri untuk sebagai pasien. Itu sih saran saya. Baik. Terima kasih banyak Dr. Ida atas jawabannya. Mungkin dari Dr. Yunias, silahkan Dr. Yunias. Ya, jadi telah dijelaskan oleh Dr. Ida, intinya kita harus balance ya antara diri kita. Jadi kita menerima diri kita terlepas dari kekurangan dan kelebihan kita. Nah, sebagai manusia biasa kita kan mesti ada kesalahan ya. Jadi kita kalau ada yang tidak berkenan, kita memaafkan, mengikhlaskan sehingga kita menjadi sehat jasmani dan rohani kan, dikatakan sehat mental. Karena kalau kita tidak bisa menerima kondisi yang berkepanjangan ini, tentu saja akan berdampak pada kesehatan fisik kita juga ya, selain kesehatan mental tadi. Nah, dengan menganalisa, dengan kita mengenal diri kita, nah, maka kita akan lebih matur begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi ya dok, setuju ya dok. Kita bantu diri kita ya dok ya, saling mendukung di antara kita ya dok. Supporting group. Iya. Ya. Terima kasih untuk saran-sarannya dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir dok yang saya catat. Sedikit penjelasan dokter mengenai apa itu cabin fever syndrome dokter. Dan bagaimana untuk penata laksanaannya cabin fever syndrome. Apa cabin deh? Fever syndrome. Cabin fever syndrome dokter. Cabin fever syndrome. Oh, cabin fever syndrome ya. Ya, cabin fever syndrome ya. Iya. Jadi kondisi cabin fever syndrome itu sebetulnya kumpulan gejala ya dari akibat ini kondisi COVID ini ya yang berkepanjangan. Kebetulan saya tuh kemarin itu membimbing mengenai cabin fever. Ada anak-anak, karena saya peminatannya anak dan remaja. Jadi kondisi kebosanan karena kondisi pandemi COVID ini, bosan, cemas, depresi, gitu ya, murung, ya, menarik diri dari lingkungan, terus mudah tersinggung. Jadi itu sebenarnya sekumpulan gejala dari gangguan mental. Istilahnya dikenal dengan cabin fever. Nah, penanganannya tentu saja dalam psikiatri seperti yang kami jelaskan itu yaitu perlu penanganan terpadu antara kita mengenal diri kita sendiri, terus juga supporting lingkungan dan keluarga itu.
Mungkin Bu Ida monggo menambahkan secara detail. Beliau psikiatri sosial ya, jadi ini apa mungkin lebih detail kalau menerangkan. Monggo Bu. Makasih dokter. Oke. Ya, jadi cabin fever syndrome itu adalah sebuah gejala kondisi psikologis yang terjadi ketika seseorang terlalu lama berada di dalam satu tempat di rumah ya. Seperti kita kan akhirnya kan nggak bisa keluar. Nah, padahal manusia itu kodratnya adalah makhluk yang makhluk sosial, kita butuh terhubung. Nah, basicnya adalah kalau itu tidak mengganggu fungsi peran dan fungsi sosial, sebenarnya ini akan beradaptasi, akan akan berlalu seiring perjalanan waktu gitu. Tetapi kata kuncinya sebenarnya adalah koneksi. Karena yang bikin kita stres itu karena kita tidak bisa berkoneksi. Nah, saran saya adalah untuk teman-teman, meskipun kita tidak bisa terhubung secara langsung, tapi kita harus punya koneksi. Makanya penting punya lingkar pertemanan, tapi jangan lingkar pertemanan yang toksik ya, nanti ngomongin gosip gitu, enggak. Punya sahabat, punya orang-orang dekat yang bisa untuk menjadi tempat kita berbagi gitu. Namun sekiranya memang kita tidak punya lingkar pertemanan, tidak punya orang-orang yang mungkin kan ada orang-orang tertentu, orang-orang introvert ya, kayaknya dia nggak begitu suka tuh banyak orang, tapi dia juga pengen keluar. Nah, maka lakukan aktivitas yang membuatmu senang. Hobimu itu apa? Dan jaga jarak dari informasi yang memicu ketidaknyamananmu. Jadi kita tuh biasanya kalau lagi nggak nyaman, terus lihat tayangan tuh hantu-hantu misalnya, atau lihat film yang sedih-sedih atau apa. Nah, jadi kita harus menolong diri kita sendiri. Tetapi intinya agar kita tidak mengalami cabin fever syndrome tadi adalah berkoneksi dengan secara virtual. Iya betul, secara virtual. Secara langsung. Ya. Suaranya Dokter Farhan hilang tuh, mute ya? Belum saya mute tadi ya. Oke, pertanyaan terakhir Dokter sendiri, bagaimana cara untuk telekonsultasi dengan Dokter Yunas dan Dokter Ida? Prosedurnya gimana dok untuk telekonsultasi? Cara konsultasi dok. Kalau saya bisa reservasi telekonsul di Siloam atau Mitra Kenjeran. Jadi lewat reservasi di rumah sakit tersebut atau lewat Halodoc. Kalau Bu Ida juga bisa nggih sekiranya. Kalau saya masih layanan secara langsung dokter, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kalau tinggalnya di sekitar wilayah Jogja silakan. Terus di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan ada praktek pribadi di desa. Nah kalau pengen layanan secara nggak langsung sebenarnya bisa lihat di Instagram saya tuh. Di Instagram saya sering membuat tulisan-tulisan atau IG live yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan jiwa. Seperti itu. Mudah-mudahan suatu saat bisa juga telemedicine kayak dokter ya. Soalnya saya kan dokter deso dok. Tinggalnya di gunung. Jadi risikonya COVID lebih kecil deh. Makanya jarak tadi tidak membuat tambah cemas ya. Karena kondisinya bagus di tempatnya Bu Ida itu. Ya. Iya. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan tadi dokter. Dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Bapak Ariel Hanan tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab di bagian keempat di acara IG Live kali ini dokter. Dan bagian terakhir mungkin sebelum saya menyampaikan kesimpulan, ada beberapa hal yang saya catat ya dok ya. Yang pertama adalah bahwa
pada pasien COVID ini, pada kondisi COVID ini, tenaga kesehatan memang menjadi salah satu bagian atau salah satu sektor yang burdennya, kecemasannya, kemudian bebannya yang paling tinggi. Jadi kita harus mulai bisa untuk mengenali tanda-tanda yang ada pada diri kita sendiri untuk mungkin bukan self-diagnose, tapi mengenali apakah kita ini sudah ke arah ada gangguan-gangguan yang kita alami. Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien COVID, terapinya tidak terbatas hanya di farmakologi saja, tapi juga ada non-farmakologi. Dan terapi ini juga diperlukan selain di farmakologinya, serta untuk penanganan pasien-pasien COVID dengan gangguan psikiatri boleh dilakukan secara simultan untuk penanganan terapi COVID-nya itu sendiri dengan penanganan untuk gangguan psikiatrinya. Kemudian juga yang ketiga adalah bahwa kita sebagai tenaga kesehatan perlu atau boleh untuk melakukan konseling ke psikiater untuk kita bisa mencapai resiliensi di era pandemi COVID-19 ini. Mengingat pandemi COVID-19 ini masih belum ada hilalnya kapan berakhir ya dok ya, belum kelihatan ujungnya. Jadi kita harus menggabung, kita yang harus adaptasi, kita yang harus resiliensi, mencapai resiliensi di era pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya bacakan. Saya mempersilakan kepada Dr. Ida dan Dr. Yunias untuk memberikan closing statement, dokter, terkait pertemuan kita pada hari ini. Silakan, boleh Dr. Yunias dulu mungkin. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Farhan. Jadi intinya di era pandemi COVID ini kita harus seimbang ya antara fisik kita, mental kita, dan sosial. Dan kita harus senantiasa bersyukur ya, karena dengan bersyukur itu akan meningkatkan respon imun sehingga